Acara berikutnya adalah pemaparan kertas kerja dari bakal calon rektor Universitas Hasanuddin dan akan dipandu oleh moderator Profesor Dr. Eli Wahyudin DA, Apoteker. Mengundang dengan hormat Ibu Profesor Dr. Eli Wahyudin DEA Apoteker mengambil tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, para anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati pula Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Rektor beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para panelis, dan tentu saja yang kami banggakan para bakal calon rektor, Bapak Ibu bakal calon rektor untuk periode 2020-2026. Syukur alhamdulillah, Allahu Akbar, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna Senat Akademik Universitas Hasanuddin dalam rangka penyaringan bakal calon rektor untuk periode 2022-2026. Untuk itu, perkenankanlah saya memandu acara ini, yaitu acara tahapan pemaparan kertas kerja dari para bakal calon rektor untuk 2022-2026. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat secara berturut-turut para panelis untuk dapat mengambil tempat yang kami sudah sediakan. Yang pertama yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro. Terima kasih Bapak. Beliau adalah berasal dari lulusan dari University of California dalam hal teknik mesin. Pekerjaan sekarang adalah sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan beliau adalah dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology Jepang, dan sekarang tetap menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang kedua, panelis kedua yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Dedi Tikson, MSI. Kami persilahkan. Beliau adalah Doktor of Filosofi Sosial, spesialisasi studi pembangunan Mississippi State University, Mississippi, USA. Pekerjaan saat ini adalah dosen pada program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Kami persilahkan Prof. Ya. Yang ketiga, kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Rahman Rustam, SSI MSI Apoteker. Beliau adalah lulusan pendidikan terakhir S3 Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran. Pekerjaan saat ini adalah dosen praktisi industri pada Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Research Advisor dalam School Business Management Institut Teknologi Bandung, dan Board of Director untuk PT Bio Farma. Inilah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, dan tentu saja perkenankanlah saya duduk kembali untuk bisa memandu acara diskusi ini agar supaya lebih santai Bapak Ibu sekalian.
Marilah kita memasuki acara ini dengan bersama-sama sekali lagi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sesi pertama adalah penyampaian kertas kerja dari para bakal calon rektor Universitas Hasanuddin. Untuk kita mengetahui bersama agar supaya ini adil seperti good university governance, kami akan tidak sesuai dengan nomor urut, tapi kami akan mengambil undian nomor dan itu akan berturut-turut akan menyampaikan kertas kerjanya. Perkenankanlah saya mengambil. Nomor urut 1, kami persilahkan kepada bakal calon rektor nomor 1 untuk bisa menyampaikan kertas kerjanya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanah, yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik, yang kami hormati Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas, Ketua Dewan Guru Besar, Sekretaris Dewan Guru Besar, panelis penyaringan calon rektor Unhas 2022-2026, ketua dan segenap panitia penyaringan calon rektor, koleha calon rektor, segenap sivitas akademika, tendik alumni dan anak-anak mahasiswa yang saya banggakan. Suatu kehormatan dan sebuah karunia tersendiri dapat berdiri di hadapan Senat Akademik dan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin untuk menyampaikan sebuah proposal komitmen integritas pada alma mater, melanjutkan estafet kepemimpinan Unhas yang telah dilakukan oleh Rektor Ibu Profesor Dia Ristiana Pulbuhu dan Rektor pada masanya. Universitas Hasanuddin merupakan sebuah distrik pendidikan di timur Kota Makassar yang pada siang hari populasinya mencapai 35.000 masyarakat cerdas. Selama 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun, masyarakat cerdasnya tanpa henti menghasilkan gagasan-gagasan pengetahuan, membelah teori-teori kehidupan, dan kemudian menyatukannya dalam kerangka-kerangka pengetahuan baru untuk kemaslahatan satu bumi. Ekosistem cerdas akan menghasilkan populasi cerdas. Performance Unhas saat ini sudah mencapai anak tangga yang membanggakan seluruh sivitas akademika. Kemajuan luar biasa dari kerja keras seluruh sivitas. Karenanya kita tidak akan mundur dalam langkah. Kita harus berlari dan meloncat. Kita harus bangga pada alma mater kita. Kita harus kuat karena kita Unhas, jiwa Hasanuddin, stronger together. Secara umum, tantangan biduk alma mater kita pada masa depan adalah turbulensi informasi yang membentuk dinamika perubahan atmosfer kehidupan. Di antaranya revolusi industri 4.0, Society 5.0, era kecerdasan buatan, era material nano, era blockchain, spiritual society. Kita harus adaptif dan berkolaborasi dalam berlayar. Selain itu, tantangan-tantangan internal pada dunia pendidikan tinggi juga menjadi sebuah peluang menjadi alma mater yang unggul secara nasional dan internasional. Tata kelola berbasis good university governance, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, World Class University, dan memantapkan peran sebagai kampus Komuniversity dan Human University. Visi kepemimpinan saya tidak lepas dari payung visi misi Kemendikbudristek dan visi misi Universitas Hasanuddin sebagai bagian dari tanggung jawab alma mater pada kontribusi pencapaian percerdasan kehidupan bangsa. Unhas yang adaptif, kolaboratif, unggul dan inovatif yang kemudian dikemas dalam sebuah frasa ide visioner yang akan membangkitkan semangat keunhasan kita. Aku Unhas inovatif, sebuah frasa kebanggaan pada alma mater Universitas Hasanuddin. Namamu kita bawa bersama dengan 4 misi. 1. Pembelajaran berkualitas, hilirisasi riset, tata kelola e-akademia, dan yang keempat, kesejahteraan.
Dengan semangat jiwa Hasanuddin, aku Unhas inovatif. Pada tahun 2026, kita akan membanggakan alma mater dengan mencapai ranking 3 secara nasional, naik 2 peringkat dari target Transtar Unhas 2024 yaitu ranking 5, dengan terus bekerja dalam mencapai posisi terrekognisi dunia pada ranking 500. Pencapaian visi dilakukan dengan menyusun 7 strategi dan arah kebijakan, yang mana setiap strategi disandingkan dengan capaian indikator kinerja utama. Strategi pertama, peningkatan mutu lulusan melalui proses pembelajaran berkualitas yang didukung oleh sarana pembelajaran dan laboratorium yang berstandar internasional. Strategi kedua, hilirisasi hasil penelitian dari output publikasi menjadi produk dan karya yang berbasis benua maritim Indonesia. Strategi ketiga, sinergitas 6 pita helix dengan salah satu pitanya berbasis konstitusional regulasi, alumni turut serta menjadi bagian dari kerja-kerja alma mater. Strategi keempat, peningkatan SDM mutu layanan dan infrastruktur. Strategi kelima, peningkatan tata kelola kelembagaan dan sumber daya berbasis e-akademia. E-akademia menjadi sebuah menjadi atmosfer Unhas yang mengelola turbulensi informasi internal dan eksternal, akses satu sistem data dari, oleh, dan untuk Unhas. Strategi keenam, optimalisasi budaya akademik yang berbasis spiritual dan etika dalam mendukung soft skill mahasiswa. Keunggulan karakter dan nilai maritim Unhas menjadi bagian dalam pencapaian manusia yang tidak hanya cerdas, namun memiliki keunggulan spiritual dalam budaya lokal di tanah Hasanuddin. Strategi terakhir, peningkatan pendapatan usaha dengan revitalisasi PT Innomar sebagai holding company pada semua unit usaha untuk kesejahteraan dosen, mahasiswa, dan tendik. Kita tidak bisa berlari dan meloncat jika kita tidak memiliki kekuatan. Kesejahteraan menjadi sebuah power dalam berakselerasi. Untuk itu, ada 4 program kerja prioritas dengan 33 program utama yang dialokasikan secara terencana setiap tahunnya pada periode 2022 hingga 2026. Program prioritas pertama yaitu peningkatan lulusan yang unggul, kompeten, dan bereputasi global untuk peningkatan daya serap lulusan. Pada program ini dijabarkan menjadi 2 program implementasi utama. Capaian kinerja program kerja prioritas utama diantaranya peningkatan 80% prodi terakreditasi internasional, penyelesaian studi untuk mahasiswa yang lebih cepat, waktu tunggu lulusan yang makin singkat, dan jumlah alumni yang melanjutkan studi dan menjadi entrepreneur menjadi meningkat. Peningkatan program prioritas kedua yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian yang berbasis BMI yang dapat dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat. Pada program ini dijabarkan 7 program utama. Tidak hanya meningkatkan publikasi bereputasi internasional, kemajuan juga diantaranya laboratorium yang terakreditasi hingga hilirisasi produk riset sebagai dapat tercapai. Performance tersebut merupakan bagian capaian kinerja program kerja prioritas kedua. Program prioritas ketiga yaitu peningkatan layanan publik yang bebas KKN dengan jabaran program sebanyak 9 program. Tata kelola layanan publik yang mendapatkan ISO baik dalam manajemen organisasi maupun keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terpenting adalah layanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesemuanya menjadi capaian dalam program kerja prioritas ketiga. Program prioritas terakhir yaitu pengelolaan SDM secara optimal dan aset Unhas secara profesional untuk peningkatan kesejahteraan dengan jabaran 7 program utama. Capaian kinerja program kerja prioritas keempat dengan indikator kinerja meningkatnya jumlah dosen yang bekerja di industri, melakukan riset kolaboratif dan optimalisasi pemanfaatan aset. Secara umum, pencapaian ranking 3 secara nasional pada tahun 2026 bukan merupakan sebuah hal yang tidak mungkin kita capai. Memberdayakan dan memfasilitasi seluruh sumber daya sebagai subjek dalam perubahan akan menghasilkan akselerasi dan loncatan positif menuju tangga rekognisi 3 terbaik nasional. Kerja-kerja ke depan bukan kerja-kerja biasa, tapi kerja-kerja yang memiliki semangat untuk maju dengan jiwa Hasanuddin. Mesin terus dinyalakan dan dioptimalkan melalui bahan bakar hexahelix Center of Excellence, dukungan fasilitas kesehatan yang maksimal buat seluruh sivitas melalui rumah sakit gigi mulut, Innomar yang terus menghasilkan pendapatan dan bekerja untuk kesejahteraan, pemberdayaan unit-unit usaha sebagai bagian dari optimalisasi aset. Kerja-kerja yang terpadu tersebut dalam kesejahteraan dalam menghasilkan dalam atmosfer e-akademia yang tentunya akan menghasilkan output dan outcome terbaik. Innomar sebagai aditif bahan bakar berfungsi meningkatkan akselerasi penguatan Unhas sebagai world class university. Holding company berbasis pada kompetensi, kepakaran SDM dan aset kampus menjadi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
yang melibatkan sivitas akademika dan alumni. Innomar Konsultan, Innomar Konstruksi, Innomar Farmasi, Innomar Land, Innomar Agro, Innomar Travel Wisata, dan hasil usaha lainnya berbasis kepakaran SDM saatnya bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Untuk alma mater tercinta, kuwakafkan diri dalam pengabdian tanpa batas. Pelita dan wajahku adalah satu warna. Aktivitas dan nafasku adalah satu udara. Aku Unhas, inovatif. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.